Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Samudra dengan NIM D60230111 dari program studi Teknik Industri. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi atau tugas mini riset dari mata kuliah konsep rekayasa, itu tentang pengolahan limbah kardus. Limbah kardus yang merupakan salah satu jenis limbah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat modern. Kardus terbuat dari bahan dasar kertas yang diperoleh dari serat kayu, sehingga penggunaannya sangat erat kaitannya dengan industri kehutanan. Fungsi utama kardus adalah sebagai material pengemasan, ya seperti yang kita gunakan sehari-hari itu kan dari kardus, teman-teman, yang banyak digunakan di berbagai sektor perdagangan logistik, e-commerce, dan industri makanan. Namun, setelah digunakan, kardus seringkali dibuang begitu saja tanpa diolah kembali. Akibatnya, limbah kardus menjadi salah satu kontributor utama sampah padat, terutama di kawasan perkotaan. Pengenalan dan pemahaman mengenai potensi pengelolaan limbah kardus sangat penting untuk dampak negatifnya terhadap lingkungan. Di sini pengolahan limbah kardus ini dilatar belakangi, yaitu merupakan salah satu jenis limbah padat yang terus meningkat seiring dengan perkembangan aktivitas manusia, terutama di sektor perdagangan, industri, dan e-commerce. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN pada tahun 2023, limbah kardus di Indonesia mencapai 11,6% dari total jumlah sampah, yaitu 18,4 juta ton sampah atau sekitar 2 juta ton. Lonjakan aktivitas e-commerce yang menghasilkan sekitar 6 juta paket per hari turut memperburuk jumlah limbah kardus. Mengingat setiap pengiriman barang menggunakan kardus sebagai material pengemasan utama. SDGs atau bisa disebut Sustainable Development Goal. Di sini ada 17 ya, teman-teman. Pengolahan limbah kardus itu dapat masuk di SDG yang ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Proses daur ulang limbah kardus mendukung pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan dengan mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Bisa juga di SDG yang ke-13, yaitu Climate Action atau tindakan terhadap perubahan iklim. Dengan mendaur ulang kardus, emisi karbon yang dihasilkan dari produksi kardus baru dapat diminimalkan. Bisa juga di SDG yang ke-15, yaitu Live on Land, yaitu melindungi ekosistem darat, yang mengurangi tekanan pada hutan karena kebutuhan bahan baku baru dapat ditekan. Ini ada 4 tahapan metode pengolahan limbah kardus itu sendiri. Yang pertama itu pengumpulan. Jadi limbah kardus yang dikumpulkan dari rumah tangga, tempat usaha, dan fasilitas daur ulang. Kemudian tahap kedua yaitu penyortiran. Berdasarkan jenis kualitas kardus yang terkontaminasi bahan lain seperti plastik, minyak, dan akan dipisahkan. Kemudian yang ketiga yaitu pulping. Kardus dihancurkan dalam air untuk menghasilkan bubur kertas atau pulp yang dapat diolah menjadi bahan baru. Yang keempat yaitu produk baru. Bubur kertas digunakan untuk memproduksi kardus daur ulang atau produk berbahan kertas lainnya. Produk baru ini bisa berubah menjadi produk kardus kembali ataupun bioetanol yang lain-lain. Kemudian penanganan pemerintah dalam pengolahan limbah kardus ini. Yang pertama, memberikan insentif ekonomi kepada perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang. Kemudian yang kedua, menerapkan kebijakan ketat untuk mendorong industri agar lebih bertanggung jawab terhadap limbah yang mereka hasilkan. Yang ketiga, meningkatkan kampanye edukasi kepada masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Kesimpulan dari pengolahan limbah kardus itu sendiri, limbah kardus yang jika tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan. Namun, melalui daur ulang dan pengelolaan yang tepat, limbah ini memiliki potensi untuk menjadi sumber daya yang bernilai. Dengan teknologi modern, manfaat lingkungan dan ekonomi dari daur ulang limbah kardus semakin jelas. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan masyarakat, industri, dan pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan limbah kardus dapat menjadi salah satu langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.